Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat petani milenial, apa kabar kalian semua? Pasti baik-baik saja kan? Pada video kali ini saya akan mereview tentang bagaimana budidaya tanaman kopi bagi pemula nih. Ikuti terus, jangan di skip. Sobat petani milenial dimanapun kalian berada, jangan lupa support terus video saya. Terima kasih. Budidaya tanaman kopi bisa dilakukan baik pada dataran tinggi maupun dataran rendah. Pada ketinggian kurang lebih 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut, tergantung jenis klonnya. Masing-masing jenis tersebut memiliki sifat yang berbeda-beda. Tanaman kopi banyak jenisnya, namun yang banyak dibudidayakan yaitu Arabica, Robusta, Liberica, dan Excelsa. Lokasi lahan yang terletak di atas 800 mdpl cocok untuk jenis tanaman kopi Arabica. Sedangkan dari ketinggian 400 sampai dengan 800 mdpl bisa ditanami jenis tanaman kopi Robusta. Sedangkan budidaya tanaman kopi di dataran rendah menggunakan kopi Liberica dan Excelsa. Berikut panduan budidaya kopi bagi pemula, diantaranya yaitu persiapan bibit unggul, persiapan lahan, penanaman, perawatan, panen dan pasca panen. Pertama, kita siapkan benih unggul. Untuk mendapatkan benih berkualitas ada dua cara. Yang pertama secara generatif atau persemaian biji. Yang kedua secara vegetatif, stek, cangkok, okulasi, dan kultur jaringan. Secara generatif atau persemaian biji yaitu perbanyakan tumbuhan secara kawin. Cara ini lebih mudah dan menjadi pilihan petani. Selain itu, bibit yang dihasilkan dari biji memiliki kelebihan, akar tunggang akan lebih sempurna, dampaknya tanaman kopi lebih kuat. Sobat petani milenial, Anda bisa membeli kopi dalam bentuk biji di toko pertanian terdekat. Lebih aman apabila membeli dari Balai Penelitian Pertanian maupun Perkebunan, soalnya benih yang dihasilkan melalui seleksi yang ketat. Secara vegetatif yaitu perbanyakan tanaman tanpa melalui proses perkawinan dapat dilakukan dengan mengambil bagian dari tanaman. Misalnya, batang, daun, umbi, spora, dan pucuk untuk dijadikan tanaman baru. Teknik sambung adalah cara perbanyakan yang paling banyak diminati petani. Berikut cara perbanyakan vegetatif, diantaranya yaitu stek. Perbanyakan tanaman dengan mengambil bagian batang tanaman. Selanjutnya cangkok, cabang atau dahan yang dijadikan akar tanaman. Okulasi, menempelkan sepotong kulit pohon yang bermata kepada pohon lain. Selanjutnya kultur jaringan, rekayasa untuk mempercepat pertumbuhan jaringan lewat media tumbuh yang diatur kondisinya. Setelah mempersiapkan bibit, proses selanjutnya yaitu proses persiapan lahan. Hal yang harus diperhatikan dalam persiapan lahan yaitu pembukaan lahan, pembuatan teras, dan penanaman penaung. Pembukaan lahan bertujuan untuk membersihkan lahan dari tanaman sisa-sisa, yaitu pepohonan dan semak-semak serta akar-akarnya didongkel. Sobat petani milenial, perhatikan, pemerintah dalam hal ini melarang pembukaan lahan dengan pembakaran karena sangat berakibat fatal. Pembersihan gulma bisa dilakukan secara konvensional.
Pembersihan secara mekanis bisa menggunakan pestisida atau kita kenal dengan herbisida, bahan kimia untuk membunuh atau membasmi tumbuhan pengganggu. Perhatikan sobat petani milenial, penggunaan pestisida ini tidak boleh berlebihan. Jika berlebihan maka akan merusak kandungan alami dalam tanah sehingga unsur hara dalam tanah berkurang. Setelah persiapan lahan, dilanjutkan dengan pembuatan teras. Pembuatan teras dilakukan pada lahan miring. Secara umum kemiringan lahan kurang dari 30%. Pembuatan teras ini untuk mempermudah penanaman, pemeliharaan, serta panen. Setelah pembuatan teras, penanaman pohon pelindung. Pentingnya penanaman pohon pelindung bertujuan untuk memberikan cukup cahaya matahari dan mempermudah peredaran udara. Penanaman pohon pelindung dua cara, naungan tetap dan naungan sementara. Jenis pohon naungan tetap yang umum dipakai yaitu lamtoro, dadap, dan sengon. Sedangkan naungan sementara yaitu mongalia, macrophylla, crotalaria sp, dan tephrosia sp. Sebaiknya penanaman pohon naungan biasanya disesuaikan dengan jarak tanaman kopi. Penentuan jarak naungan berdasarkan iklim suatu daerah. Semakin tinggi curah hujan dan semakin rendah intensitas cahaya matahari, maka semakin lebar jarak pohon naungan. Sebaliknya, pada daerah yang curah hujan tegas dan intensitas sinar matahari tinggi, jarak tanam naungan semakin rapat. Proses selanjutnya yaitu penanaman tanaman kopi. Sebelum melakukan penanaman tanaman kopi diawali dengan proses penganjiran, kemudian diteruskan pembuatan lubang. Lubang tanam dibuat sesuai dengan anjir dan jarak yang sudah diatur. Ada dua cara penganjiran nih sobat petani milenial. Yang pertama mode bingkai A pada lahan miring dan segitiga siku-siku pada lahan datar. Lubang tanaman kopi yang ideal dibuat dengan ukuran 40 x 40 x 60 cm atau panjang 40 cm, lebar 40 cm, dan kedalaman 60 cm. Jarak tanaman kopi yang memiliki tajuk lebar perlu dibuat jarak tanam lebih lebar, yaitu sekitar 2,5 meter sampai 3 meter. Sedangkan jenis tanaman kopi yang memiliki tajuk kurang lebar dapat menggunakan jarak tanam kurang lebih 2 meter. Penanaman biasanya dilakukan pada awal musim hujan atau sekitar bulan November. Berikut tabel kebutuhan populasi tanaman kopi berdasarkan jarak tanaman kopi. Penanaman kopi secara poliklonal membentuk komposisi 3-4 klon yang sesuai. Masing-masing klon ditanam secara bergaris. Seperti di gambar berikut, ada 4 klon dalam satu lahan.